Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah berikan kita kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Baik kita yang sudah hadir di tempat ini atau sedang jemaat yang ikut ibadah di rumah, kiranya dimanapun kita berada, Tuhan hadir untuk merawat kita semua. Kita siapkan hati kita nyanyikan pujian Kami Berkumpul Tuhan. Di hadapan tatamu
atas kesempatan yang Engkau sudah berikan kepada kami saat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau murapi kami semua Tuhan. Tuhan, terlebih itu Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian untuk pelayanan pada saat ini Tuhan, yang bermain musik, yang memegang LCD, yang memimpin pujian. Terlebih Tuhan, hamba-Mu yang Engkau sudah mempersiapkan secara khususnya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau murapi agar hamba-Mu bisa menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami yang sudah hadir di tempat ini Tuhan, Engkau mengurapi kami atau sidang jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dari rumah atau dari manapun Tuhan. Kiranya Engkau murapi kami semua agar kami semua boleh mengikuti ibadah ini dari awal hingga berakhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang di surga. Dan kami akan beribadah Tuhan, kuasa kegelapan tidak tinggal diam. Dia mau mengganggu konsentrasi kami Tuhan. Kami mau sehati, sepikir Tuhan. Kami mau hancurkan, patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Kita mau lanjutkan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Dia Tak Lihat Dosaku. Setelah ku mengembara
pujian kasih dari surga. Kasih dari Bapa surgawi.
bersyukur kepadamu Yesus karena Engkau sungguh sangat baik. Engkau memberikan kasih-Mu bagi kami, Engkau memberikan bagi kami kesempatan, bahkan Engkau masih memberikan bagi kami firman-Mu yang akan kami nikmati menjadi makanan bagi rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biar kiranya pada saat yang indah ini hati kami tertuju kepadamu saja. Hati kami boleh dengan terbuka menikmati firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya dengan urapan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi maksudnya Tuhan. Dan oleh karena itu, jikalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan atau apapun yang mencoba mengganggu, kami patahkan, tolak, usir dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa membebaskan kami, dan urapan Roh Kudus menguasai kami, sehingga kami dapat menangkap maksud Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan, shalom. Shalom. Ya, yang di rumah shalom. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bersekutu bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan ya. Di tengah-tengah segala situasi yang sedang terjadi, kita masih boleh beribadah, maka kita syukuri ya. Kita patut memuji Tuhan untuk hal ini, saudara kasih ya. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, Tuhan yang sudah memberikan kesehatan, kesempatan, bahkan kemauan di hati kita. Mari kita sambut Dia melalui firman-Nya. Kita buka hati kita selebar-lebarnya, seluas-luasnya, untuk bisa menampung berkat-berkat dari firman Tuhan ya. Oke, kita lanjutkan memuji Tuhan lewat sikap yang benar di dalam mendengarkan firman Tuhan, merespon firman Tuhan ya. Pada hari kenaikan Yesus Kristus saya sudah berbicara tentang bagaimana respon murid-murid ketika mendengarkan janji Tuhan ya. Bagaimana respon mereka ya. Saya akan lanjutkan hal tersebut, saudara kasih ya. Sebenarnya hari itu saya ingin selesaikan, tapi ada sesuatu yang ya di luar prediksi saya ya. Tapi biar pagi hari ini kita lanjutkan ya, dari ibadah hari kenaikan Yesus Kristus. Mari kita ulang membaca dari Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat dan 5 ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat dan 5 saya bacakan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus ya. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus ya. Ini tidak lama lagi ya. Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, tidak lama lagi ini suatu waktu yang relatif ya. Suatu waktu yang relatif, sulit untuk didefinisikan. Saya katakan 1 menit itu bisa lama, tetapi 1 hari itu bisa cepat ya. Tergantung ya. Tergantung apa yang kita tunggu, apa yang kita nantikan, janji apa yang sedang kita nantikan, saudara kasih, atau peristiwa apa yang sedang kita nantikan ya. Jadi kalau dikatakan tidak lama lagi, maka boleh dikatakan janji ini janji yang sulit untuk dipegang ya. Tidak lama lagi. Nah, sama seperti kalau ditanya bagaimana rasa makanannya, jawabannya bagaimana? Lumayan. Nah, itu sulit, itu enak atau tidak enak? Jawabannya lumayan. Nah, itu dia. Sulit untuk mendefinisikannya. Berapa lama lagi Tuhan engkau akan membaptis kami dengan Roh Kudus? Kalau dialognya seperti itu, Tuhan Yesus menjawab, tidak lama lagi. Nah, saudara, saya sudah sampaikan murid-murid ketika Yesus berjanji dengan sangat tepat, pada hari yang ketiga anak manusia akan bangkit. Ternyata tidak ada murid-murid yang percaya.
Tidak ada murid-murid yang merespon dengan positif. Tidak ada murid-murid yang melakukan satu persiapan untuk menyambut hari yang spesial, hari satu-satunya yang pernah terjadi, di mana seorang yang akan mati berjanji akan bangkit. Ya. Tetapi hari yang spesial itu, hari yang khusus itu tidak disambut oleh murid-murid yang sudah mendengar janji itu, ya. Yang sudah tahu bahwa pada hari yang ketiga Yesus akan bangkit. Nah, tapi bagaimana kalau Yesus mengatakan tidak lama lagi, sedangkan dikatakan 3 hari saja mereka tidak paham, mereka tidak ada persiapan, apalagi kalau dikatakan tidak lama lagi, ini tambah tidak jelas. Nah, saudara, namun kalau kita melihat di sini, apa yang terjadi, ternyata murid-murid sudah belajar dari kesalahan. Ya, ini murid-murid sudah belajar dari kesalahan. 40 hari bersama Yesus setelah Yesus bangkit, merubah mindset mereka, merubah pola pikir mereka, merubah pandangan mereka terhadap Yesus, sehingga ketika Yesus mengatakan tidak lama lagi, walaupun tadi saya katakan janji itu relatif tidak ataupun sulit untuk dipegang, tetapi mereka percaya bahwa apa yang dijanjikan oleh Yesus adalah sesuatu yang pasti terjadi. Saya ulangi, walaupun menurut pikiran kita, menurut pikiran murid-murid, menurut logika manusia, perkataan atau frasa yang mengatakan tidak lama lagi, itu sulit untuk dipahami, sulit untuk dipegang, tetapi murid-murid sudah belajar dari kesalahan. Mereka percaya, mereka yakin bahwa Yesus yang berjanji, Dia yang akan menggenapinya. Maka buktinya apa? Alkitab mengatakan ayat yang ke-12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya, saudara, mereka kemudian betul-betul melakukan stay at home. Ya, mereka kemudian betul-betul menepati apa yang diperintahkan Yesus, melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Mereka tetap berada di dalam satu tempat, berada di loteng atas, di satu rumah di Yerusalem. Walaupun mereka tidak tahu berapa lama mereka akan di sana, tetapi sekarang mereka taat. Sekarang mereka percaya bahwa kalau Yesus yang berjanji, maka Yesus yang akan menepati. Saudara, pengalaman hidup membuat kita seharusnya semakin paham terhadap perintah Tuhan. Kedekatan kita ataupun keintiman kita dengan firman Tuhan membuat kita semakin percaya, semakin yakin dengan Yesus yang terkasih, ya, terhadap apapun yang dijanjikan, ya. Dan kita melihat di sini murid-murid kemudian, ya, mengambil satu sikap, mereka mengurung diri. Mereka tidak melakukan aktivitas apapun selain mereka, dikatakan di sini mereka bertekun dengan sehati dalam doa, ya. Saya sudah terangkan pada hari kenaikan Yesus, mereka bertekun dalam doa dengan beberapa orang terkasih, ya. Disebutkan di sini hanya beberapa orang, ya, 11 tambah ya dengan saudara-saudara Yesus, dengan tidak terlalu banyak, tetapi pada hari Pentakosta kita akan menemukan lebih kurang 120 orang, ya. 120 orang. Nah, saudara, kita melihat di sini ada satu hal yang berubah. Ada satu perkara yang berubah, yaitu pola pikir yang berubah. Tadinya meragukan, tidak percaya bahkan terhadap janji Yesus, tetapi setelah 40 hari bersama-sama dengan Yesus, mereka kemudian memiliki pemahaman yang berbeda. Pemahaman yang lebih tepat terhadap Yesus, pengenalan yang tepat terhadap Yesus. Bagaimana dengan kita? Berapa puluh hari kita sudah bersama dengan Yesus? Berapa puluh hari kita sudah menjadi orang Kristen? Berapa puluh tahun kita sudah menjadi orang Kristen? Bagaimana pemahaman kita? Bagaimana kepercayaan kita terhadap Yesus? Bagaimana kita merespon setiap janji dari Yesus? Adakah satu kepastian bahwa Yesus akan menepati janjinya bagi kita? Nah, ini menjadi pergumulan kita hari-hari ini, terkasih. Ini menjadi pergumulan saya dan saudara. Apakah kita semakin merespon? Apakah kita semakin percaya terhadap janji Tuhan? Apakah kita semakin sungguh-sungguh mengakui bahwa apa yang dijanjikan Yesus itu pasti akan terjadi?
Murid-murid sudah berubah. Petrus dan kawan-kawan sudah berubah. Saya dan saudara pun harus berubah, lebih mempercayai Yesus lagi, ya. Lebih mempercayai Yesus lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua yang mereka lakukan adalah tekun dalam persekutuan, dalam memeriksa firman, ya. Ayat 16 mengatakan, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Ini, Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan supaya Petrus dan kawan-kawan mencari pengganti Yudas, tidak. Tetapi kenapa mereka kemudian mencari pengganti Yudas? Karena mereka bertekun membaca kitab suci. Karena mereka bertekun membaca firman Tuhan, ternyata mereka menemukan satu ayat yang dinubuatkan oleh Daud, saudara terkasih, dan kemudian mereka melakukan itu. Mereka kemudian melakukan apa yang dinubuatkan, walaupun dari Yesus sendiri tidak dikatakan kalian harus mencari pengganti Yudas, tidak. Tetapi dengan memahami firman Tuhan, maka mereka melakukan tepat seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi hari-hari ini mari kita belajar untuk menggali firman Tuhan lebih dalam lagi, ya. Menggali firman Tuhan lebih dalam lagi. Alkitab mencatat, saudara terkasih, masih banyak hal lagi yang sebenarnya dilakukan oleh Yesus, tetapi tidak semua dicatat. Tidak semua dicatat, saudara terkasih, ya. Tetapi apa yang sudah dicatat itu sudah cukup untuk keselamatan kita. Maka mari belajar, mari sungguh-sungguh belajar menekuni ataupun membaca firman Tuhan secara berseri, saudara terkasih, ya. Ada baiknya saudara membaca firman Tuhan secara berseri, ya. Dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Sebagai orang Kristen, ya, kalau dikatakan minimal 1 kali seumur hidup terlalu sedikit, ya. Terlalu sedikit. Sekali seumur hidup membaca dari Kejadian sampai Wahyu, itu terlalu sedikit. Ya, hitung-hitungan saya kalau kita membaca satu pasal saja satu hari, saudara terkasih, ya, 4 tahun kita selesai. 4 tahun sudah selesai satu Alkitab ini. 4 tahun. Nah, kalau masa 1 tahun berarti harus minimal 4 pasal. Bisa enggak? Bisa seharusnya. Kalau kita membaca WA 1 hari, kira-kira itu kalau diapakan, dijadikan satu dalam bentuk lembaran, kira-kira berapa lembar? Waduh. Apalagi kalau di grup, ya, ada penjelasan segala macam gitu, ya, panjang kali lebar, ya. Waduh, itu kita baca tekun sekali. Kita baca sangat tekun sekali, saudara terkasih. Nah, ini bagaimana dengan Alkitab? Mari belajar, saudara terkasih, ya. Mari belajar untuk apa? Untuk tekun, ya. Untuk tekun, supaya kita menemukan tidak semua harus dikatakan oleh Yesus, tetapi apa yang tercatat dalam Alkitab itu cukup untuk menuntun kita pada keselamatan, ya. Menuntun kita pada keselamatan, cukup untuk membawa kita kepada apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan, saudara terkasih, ya. Maka jangan pernah lewatkan, ya. Jangan pernah lewatkan ayat-ayat dalam Alkitab, ya. Jangan pernah lewatkan. Kalau saudara membiasakan setiap hari membaca Alkitab, saudara akan menikmati berkat-berkat yang luar biasa, saudara terkasih, ya. Saudara, dulu, ya, sebelum masa pandemik ini, kalau saya belum baca Radar Bojonegoro, pagi-pagi itu sebelum jam 8 belum baca Radar Bojonegoro, ya, ada sesuatu yang rasanya kurang pas. Ada sesuatu yang hilang, katakan begitu, ya. Tetapi setelah pandemik ini, saya sama sekali tidak baca koran, ya. Ya, sudah lama saya tidak bertemu dengan Kompas, tidak bertemu dengan Jawa Pos, Radar Bojonegoro, sudah lama. Takut, ya. Ya, takut, saudara terkasih, jangan-jangan yang antar, ya, tidak steril, nanti saya baca. Nah, itu menjadi satu ketakutan bagi saya, ya. Menjadi satu ketakutan. Nah, ternyata tidak baca juga tidak apa-apa.
Kalau saudara merasa tidak membaca Alkitab ternyata Anda apa-apa, itu berarti saudara tidak pernah membaca Alkitab. Itu saudara berarti tidak pernah membiasakan diri membaca firman Tuhan. Sama seperti orang yang tidak biasa sarapan pagi ya. Tidak biasa sarapan pagi, ya tidak sarapan ya apa-apa. Saya kalau jam 8 belum sarapan, wah, udah bolak-balik ke dapur ini. Sudah selesai belum? Nah, karena apa? Terbiasa sarapan. Kalau kita terbiasa membaca firman Tuhan dan kita belum menemukan firman Tuhan, maka kita akan merasa ada sesuatu yang kurang, ya. Saya sering mengatakan, saya terbantu ada satu aplikasi dalam Alkitab ya, yang menghitung berapa hari saya dalam 1 tahun membaca Alkitab itu. Nah, jadi kalau sampai 1 hari rasanya terputus, wah itu rasanya galau sekali ya, rasanya kok sedih sekali ya. Tapi syukur untuk tahun lalu sama sekali tidak terputus. Sampai tahun ini pun tidak terputus, Dokter Kasih. Setiap hari ya, setiap hari saya membaca di aplikasi itu ya, membaca di aplikasi itu. Dan itu dihitung dan dicatat, Anda sudah tersambung dengan Alkitab 700 sekian hari. Wah, itu tersambung dengan Alkitab. Untuk tahun ini, kemarin udah berapa hari ditulis ya. Yang pasti tidak terputus, Saudara terkasih. Ada satu gairah untuk selalu menikmati firman Tuhan. Dan Petrus mengatakan, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci. Ya ini, mereka membaca, ternyata tidak diam-diam saja ya. Jangan karena lockdown, karena di rumah saja, cuma nonton TV, lihat saluran 1, 2, 3. Tidak ada yang enak, kemudian buka tablet. Nah tablet sudah pindah ke handphone. Habis handphone pindah ke laptop lagi. Nah itu dia. Kemudian tidur. Nah begitulah. Nanti setelah boleh keluar rumah, tidak bisa keluar rumah lagi, Dokter Kasih ya. Tidak muat lagi pintu rumahnya, karena terlalu gemuk ya. Terlalu gemuk. Nah, maka mari belajar firman Tuhan sungguh-sungguh ya. Belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Ini. Ada begitu banyak kesempatan, ada begitu banyak waktu hari-hari, Dokter Kasih. Nah, ini yang kedua yang mereka lakukan, Dokter Kasih, memeriksa firman Tuhan. Yang ketiga mereka tadi mencari pengganti dari Yudas. Boleh hari kenaikan saya katakan ini merupakan menyempurnakan tubuh Kristus, sehingga tubuh Kristus menjadi satu gereja Tuhan yang gereja Tuhan yang sempurna ya. Tidak ada satu bagian pun yang terhilang ya. Tidak ada satu bagian pun yang terlepas, tetapi semua berada di dalam persekutuan tubuh Kristus. Saudara, jadi jangan saudara pernah berpikir, oh kalau saya tidak datang ke gereja, kalau saya tidak melayani, maka pekerjaan Tuhan akan terbengkalai. Saya mau katakan, pekerjaan Tuhan tidak pernah terbengkalai. Ya. Pekerjaan Tuhan tidak pernah terbengkalai. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu tidak mau memuji Tuhan, maka batu-batu ini akan berteriak memuji Tuhan. Nah, saudara pikir, wah di sorga sudah ada kapling saya, itu sertifikatnya atas saya, tidak ada seorang pun yang bisa sana. Oh, tidak bisa, Dokter Kasih. Jangan pernah merasa, oh itu sudah kapling saya. Ada pengganti, bahkan penggantinya lebih dari satu di sini. Ada Matias, kemudian ada mereka sampai diundi, Dokter Kasih ya, diundi ya. Ayat yang ke 26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Saudara, kalau saudara mendapat undian, senang tidak? Senang tidak dapat undian? Oh, senang banget, saudara terkasih ya. Saya dulu waktu masih kuliah ya, itu zamannya apa namanya itu, sumbangan sosial ya, Porkas lah, sebelumnya Porkas atau SSDB kalau salah namanya itu ya. Pernah sekali ngambil, Dokter Kasih ya. Itu 4 angka, 3 angka sudah benar, 1 meleset, itu rasanya waduh, gelo banget ya. Nah, saudara, ini yang namanya dapat undian itu sangat senang.
Dalam acara apapun, ada bungkusan undian dapat. Ya, enggak tahu isinya, cuma kipas angin. Tapi ketika namanya disebut, itu senang sekali. Senang sekali terkasih. Undian. Maka sering sekali ada gereja untuk menarik orang datang beribadah. Ada undian, ada door prize. Wah, ini door prize-nya sepeda motor ya. Nah, seandainya door prize-nya diundi sebelum firman Tuhan, kira-kira masih ada yang dengar khotbah atau enggak ya? Sebelum khotbah door prize sudah diundi. Saya khawatir 50% akan pulang. Tapi saking door prize biasanya diundi kapan? Terakhir. Nah, orang bertahan supaya jangan-jangan namanya yang keluar ya, diundi. Saudara, saya mau katakan, kalau saudara melayani Tuhan itu sama seperti undian. Seperti mendapatkan undian. Luar biasa. Mendapatkan undian ketika kita dipakai oleh Tuhan, ketika kita diizinkan melayani Tuhan, boleh saya katakan itu seperti kita mendapatkan undian. Respon kita harusnya bersukacita ya. Saya termasuk orang yang tidak hoki ya, tidak beruntung dalam undi mengundinya terkasih ya. Jarang sekali saya mendapatkan undian ya. Tahun lalu di kelurahan kami ada jalan santai ya. Jalan santai, saya membeli 50 atau enggak, berapa itu, 50 tiketnya ya. Wah, itu 50. Nah, ditambah lagi oleh petugas kelurahan karena ada sisa. Pak, ini ada sisa, ambil saja. Saya ambil terkasih ya, dikasih, saya terima. Ketika undian terkasih ya, yang keluar berapa ya, 5245 kalau enggak salah ya, 5246 kalau tidak salah ya yang keluar. Tiket saya berakhir di 5245. Itu berarti mulai dari 5.000 sekian itu punya saya sampai 5245. Nah, meleset satu dokter kasih ya. Nah itu. Enggak beruntung dokter kasih ya. Yang saya beruntung adalah saya melayani Tuhan, itu adalah undian dari Tuhan dokter kasih. Itu untung saya dokter kasih ya. Itu. Nah, untung saya. Saya pernah juga dapat, ini bukan undian sebenarnya, diundi juga sih. Tetapi itu setelah kita menjawab pertanyaan saya dari harian Kompas, dapat hadiah juga waktu itu ya. Dapat hadiah. Bukan cuma kaos ya, kaos pernah. Undian sepatu ya. Ya bukan sepatu sih, voucher 800.000. Nah, itu harus dibelikan. Nah, itu 800.000 lumayan untuk saya senang luar biasa ya. Senang sekali. Itu undian. Nah, maka mari pada saat ini kita belajar, ketika kita dipilih untuk melayani Tuhan, itu seperti undian, seperti Matias yang mendapatkan undian, maka bersukacitalah. Sama seperti Sakaria ketika akan tiba waktunya untuk menyalakan ataupun melayani di bait suci, maka yang mendapatkan undian adalah Sakaria. Dia melayani, diundi terkasih. Jadi kalau saudara dipilih oleh Tuhan melayani, itu seperti undian. Ada begitu banyak orang yang sebenarnya kompeten, ada begitu banyak orang yang sebenarnya jauh, bahkan mungkin jauh lebih hebat dari kita terkasih. Ada yang mungkin hanya membeli satu kupon tetapi mendapatkan ya terkasih. Ada yang membeli 100 kupon tetapi tidak ada keluar sama sekali ya. Tidak keluar sama sekali. Nah, jadi kalau saudara dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, itu seperti mendapatkan undian. Maka hiduplah tetap sukacita untuk melayani Tuhan ya. Hidup dengan sukacita melayani Tuhan. Saudara, itu yang dilakukan oleh murid-murid pada waktu itu. Hari-hari ini mungkin kita sedang menunggu, hari-hari ini mungkin kita sedang menantikan janji Tuhan. Dalam skala kecil mungkin ada janji Tuhan yang sedang kita pegang. Apa yang sedang kita pergumulkan mungkin sedang dijanjikan Tuhan. Maka pertanyaannya adalah, apa yang menjadi dasar kita untuk menantikan Tuhan? Apa yang menjadi dasar kita untuk menantikan penggenapan janji Tuhan? Ya, saudara,
Ada janji terbesar yang Tuhan berikan, kalau terkasih ya. Kalau janji tentang ayat 4 ini, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, betul ya. Pada hari Pentakosta itu sudah digenapi. Tapi ada satu janji besar lagi. Janji terbesar itu adalah hari kedatangannya. Tapi kita belum sampai ke sana. Belum sampai pada janji hari kedatangan Tuhan Yesus. Hari ini yang ingin saya bahas adalah mungkin ada janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Bukan mungkin. Ada begitu banyak janji-janji Tuhan dalam Alkitab. Ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Ketika kita mengalami persoalan, ketika kita menghadapi masalah atau apapun itu, ada begitu banyak janji Tuhan. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita meresponinya? Bagaimana kita tetap percaya? Bagaimana kita tetap menantikannya dengan tekun? Ya, bagaimana? Nah, saudara, pagi hari ini saya tidak akan berbicara tentang menantikan hari kedatangan Tuhan Yesus, walaupun itu nanti akan saya singgung. Tetapi hari ini saya akan menyinggung bagaimana sikap kita dalam menantikan janji Tuhan, ataupun apa yang menjadi dasar kita untuk menantikan janji pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Ada begitu banyak orang kecewa dengan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang tidak percaya lagi terhadap Tuhan. Tapi pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk tetap berharap kepada Tuhan, untuk tetap menantikan janji Tuhan dengan tekun, dengan sikap yang benar sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Ya, kita akan baca itu dalam Ratapan. Ya, Ratapan pasal 3. Saudara, Ratapan pasal 3 dalam Alkitab cetakan Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Penghiburan dalam Penderitaan, ya. Penghiburan dalam penderitaan. Ini judulnya, ini yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia sebagai perikop atau judulnya Penghiburan di dalam Penderitaan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sikap kita, bagaimana seharusnya kita bertindak, bagaimana seharusnya kita menantikan janji Tuhan ketika kita berada dalam situasi seperti ini, ketika kita berada dalam situasi penderitaan, saudara terkasih ya. Kitab ini berjudul Ratapan, tangisan, ya. Tangisan, ini ratapan, tangisan. Tentu ini sesuatu yang sangat namanya ratapan, ya, tangisan, nuduk Yeremia dalam terjemahan lama, ya, satu tangisan, ya, tangisan yang dinyanyikan, saudara terkasih, ya. Kalau orang Batak, kalau ada orang yang meninggal, saudara terkasih, ya, sering sekali menangis sambil bernyanyi, ya, bernyanyi sambil menangis. Nah, itu tidak sekedar keluar air mata, tetapi ini dinyanyikan, ya, meratap, itu namanya meratap. Nah, ini Nabi Yeremia dalam ratapannya, di dalam pergumulannya, di dalam situasi yang sulit, saudara terkasih, tentu dia tetap berharap, tentu dia tetap menantikan janji Tuhan. Walaupun saat itu belum kelihatan, walaupun saat itu mungkin masih berada di dalam situasi yang sulit sebagai bangsa, mereka berada dalam situasi yang sulit, mereka berada dalam situasi yang sangat dipermalukan, tetapi terhadap janji Tuhan dia tidak pernah menjadi dia tidak melupakan janji Tuhan. Maka mari kita baca ayat 21, ya. Ini yang mendorong kita untuk tetap bisa berharap, untuk tetap bisa menantikan janji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama ayat 21 Ratapan pasal 3. 1, 2, 3. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Hal-hal inilah yang aku perhatikan, ya.
Hal-hal inilah yang aku pegang, hal-hal inilah yang aku jadikan menjadi pengharapan, supaya saya tidak menjadi kecewa, supaya saya tidak menjadi mundur, supaya saya tetap percaya terhadap janji Tuhan. Apa yang diperhatikan? Mari baca ayat 22, 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ya, ini. Saudara, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ini yang dipegang oleh Nabi Yeremia. Ini juga yang harus kita pegang hari ini, terkasih ya. Bahwa dia adalah Allah yang setia. Bahwa dia Allah yang setia. Anugerahnya, rahmatnya tidak habis-habisnya. Bahkan dikatakan setiap pagi diperbaharui, ya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. 2 kali berbicara tentang kesetiaan Tuhan di sini, ya. Ini kesetiaan, melakukan setia itu boleh saya katakan melakukan sesuatu dengan tekun, melakukan sesuatu sampai selesai. Itu dari pihak kita. Itu orang yang setia, terkasih ya. Melakukan segala sesuatu, melakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya sampai selesai, apapun tantangannya. Itu namanya setia. Ada orang kalau ditungguin, woi kerjanya cepat, tapi begitu ditinggalkan sama bos, wah kerjanya langsung lemot, kalau terkasih ya. Kalau tadi 4G, nah sekarang 2G juga sudah sulit, sudah terkasih ya. Kirim SMS pun sudah sulit ya. Nah, kalau tadi 4G lancar, sudah terkasih ya. Karena ada bos di sekitar situ. Tapi begitu bos pulang, lemotnya minta ampun. Ini bukan orang yang setia. Orang setia itu mengerjakan segala sesuatu dengan cara terbaik sampai tuntas, sampai yang dapat dia kerjakan, terkasih ya. Ini orang yang setia, bekerja dengan setia. Orang Kristen bekerja di tempat kerjamu, dimanapun kamu berada harus setia, ya. Tidak hanya melayani Tuhan setia, tidak. Melayani Tuhan setia pasti tergambar juga dalam kehidupan sehari-hari. Setia juga. Itu namanya saksi Kristus. Kita akan berbicara tentang itu pada hari-hari mendatang, terkasih ya. Saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus ketika kita menjadi setia, karena Yesus adalah setia, maka dia pasti akan menggenapi janjinya, maka dia pasti melakukan apa yang dia janjikan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Ini tuh yang menjadi pegangan kita, saudara terkasih ya. Di dalam pergumulan kita, di dalam situasi yang sulit yang mungkin sedang kita hadapi, katakan Tuhan itu adalah setia. Tuhan Yesus setia, ya. Dia setia, maka kita pun setia. Di dalam pelayanan, di dalam apapun yang kita kerjakan, terkasih ya, segalanya harus setia. Semuanya on time, ya. Itu orang setia itu on time, ya. Orang setia itu taat pada aturan. Orang setia itu sampai pada akhirnya. Nah, Tuhan Yesus atau Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Maka dia adalah pribadi yang bisa diharapkan, ya. Kalau orang mengatakan, oh dia itu bisa diharapkan, yakinlah. Pokoknya kalau dia ada, sudah beres. Itu berarti orang yang setia. Tetapi kalau pekerjaan kita sehari-hari diambil alih orang lain karena tidak beres, nah itu berarti kita tidak setia, terkasih. Kita tidak setia. Kalau pekerjaan kita harus dibantu orang lain, nah padahal itu seharusnya merupakan job desk kita, ya. Tapi karena kita tidak setia, kita tidak melakukannya dengan baik, diambil alih orang lain. Jangan sampai ya seperti Yudas, saudara kasih ya.
melarikan diri, ya. Saya katakan begitu saja. Tetapi mari kita tetap setia, saudara terkasih. Bertekunlah karena kita sudah dipilih. Seperti kita mendapatkan undian. Amin, saudara. Kita mendapatkan undian. Sikap kedua atau pegangan kedua dari Yeremia pasal 3 ayat 24. Mari kembali kita baca, ya. 24. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ya. Ya. Tuhan adalah bagianku. Nah, ini. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Wah, Tuhan adalah bagianku. Boleh juga kita katakan kita adalah milik Kristus dan jaminan hidup kekal berada di dalam namanya. Jikalau Allah adalah bagian kita, maka apapun yang Allah punya, kita juga turut memilikinya. Amin. Ya. Kalau Allah yang menjadi bagian kita, Allah yang menjadi bagian kita, maka apapun yang menjadi milik Allah itu adalah bagian kita juga. Amin. Apapun yang menjadi milik Allah itu adalah milik kita juga. Karena apa? Allah adalah bagianku. Allah adalah bagianku. Maka apapun yang menjadi milik Allah itu adalah bagian kita, terkasih. Maka dalam satu perumpamaan anak yang hilang, ya, anak yang hilang, coba Lukas 15. Ayat yang ke 29, ya. Lukas 15 ayat 29 berbunyi demikian. Tetapi anak sulung itu menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ini seorang pelayan, melayani bapaknya, terkasih, melayani bapaknya. Tetapi ternyata dia tidak merasa bahwa apa yang menjadi milik bapaknya adalah miliknya dia. Loh, padahal ini sudah seharusnya dia berpikir begini. Kenapa? Karena saudaranya si bungsu sudah meminta bagiannya. Si bungsu sudah meminta bagiannya dan ayahnya sudah memberikannya. Maka otomatis seluruh milik ayahnya itu sekarang adalah milik si sulung. Tetapi si sulung mengatakan bagaimana? Ayat yang ke-29 tadi sangat menyedihkan. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ternyata dia menganggap itu semua milik ayahnya, bukan milik dia. Saya hanya sekedar bekerja. Wah, ini bahaya, terkasih, ya. Maka mari kita memiliki satu pandangan saya bahwa seluruh milik Allah adalah milik kita karena dia menjadi bagian kita. Karena bahkan Allah mengatakan kalau anaknya saja sudah diberikan, dalam Roma dituliskan, apalagi yang lain, terkasih, ya. Maka apa kata ayahnya itu? Ayat 31. Ayat 31, mari kita baca ayat 31. 1, 2, 3. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saya ulangi, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Maka mari belajar untuk melayani Tuhan dan menganggap semua itu adalah milik kita. Dalam arti kita bertanggung jawab.
bertanggung jawab sungguh-sungguh saudara kasih. Dan kalau kita memiliki pemahaman ini, maka sesulit apapun yang sedang kita hadapi, persoalan apapun yang sedang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu yang indah untuk kita saudara kasih ya. Maka Yeremia dalam ratapan 3 tadi mengatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Pagi hari ini pastikan bahwa Allah adalah menjadi bagian. Allah adalah bagianmu, kamu adalah milik Allah, terkasih. Jangan pernah menganggap bahwa wah ini pekerjaan pelayanan ini, ya ini pelayan upahan. Jangan, ya. Kita bukan pelayan upahan, tetapi kita adalah anak-anak, ya. Anak-anak Allah, ya. Anak-anak Allah, terkasih. Timotius ketika dia melayani Paulus ya, melayani sebagai seorang anak terhadap bapaknya. Wah, luar biasa. Kalau kita bekerja pada bapak kita, kira-kira kita menuntut upah enggak? Nuntut. Itu kalau kita masih kecil kan. Nah, masih anak-anak begitu. Ayo kerjakan ini. Wah, malas. Nanti papa kasih permen. Baru kerja. Itu anak kecil saudara kasih ya. Ayo cuci piring. Udah kakak aja. Nah, gitu ya. Ayo cuci piring, nanti dibelikan pizza. Wah, itu. Langsung cepat-cepat cuci piring saudara kasih ya. Karena ada upah. Karena anak kecil. Masa sama Isno saya bilang begitu? No. Kamu cuci piring ya, nanti dibelikan permen. Oh ya. Wah, itu anak-anak. Nah, itu anak-anak, rohani anak-anak. Hanya dihadiahi permen kalau terkasih ya. Oh, ini seperti anak sulung ini. Dia menginginkan seekor lembu, seekor apa. Padahal Tuhan Bapaknya mengatakan semua itu milikmu. Kamu mau sembelih silakan. Oh, ini luar biasa saudara terkasih ya. Jangan menjadi orang Kristen yang rohani anak-anaknya. Nah, kalau kamu beribadah nanti diberkati. Kalau kamu begini, kamu katakan Tuhan adalah bagianku. Tuhan adalah bagianku. Adakah yang lebih besar dari Tuhan? Tidak ada. Maka tetap setia dalam situasi apapun, percaya Dia adalah bagian kita. Dia menyediakan segala sesuatu untuk kasih. Dia menyediakan segala sesuatu. Yang ketiga, ayat 25, mari kita baca bersama-sama ratapan 3 ayat 25 tadi. Ratapan 3 ayat 25, 1, 2, 3. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap padanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Haleluya, berkasih ya. Haleluya, ini menjadi bagian kita ya. Dikatakan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik ya. Bagi orang yang berharap padanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Oh, luar biasa. Selama kita mau mencari Dia, selama kita mau sungguh-sungguh mencari Dia, maka Dia tetap baik bagi kita terkasih. Dia tetap baik bagi kita. Dia baik dan sangat baik saudara kasih. Maka percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Ya. Yang pertama tadi percaya bahwa rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Yang kedua, bahwa Tuhan adalah milik kita sendiri, bagian kita sendiri. Yang ketiga, Dia baik saudara kasih ya. Nah, ini. Dia baik untuk saya, Dia baik untuk saudara, Dia baik untuk kita semua. Dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Maka Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dia Allah yang baik, maka Dia yang lakukan adalah hal yang baik.
Tuhan turut bekerja, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, ya, dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan. Ada begitu banyak rekayasa manusia, ada begitu banyak rencana-rencana jahat manusia, tetapi Tuhan bisa merubahnya, menjadikan itu menjadi sesuatu yang baik bagi kita, ya. Menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Yusuf mengatakan, kamu memang sudah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sudah mereka-rekakannya untuk perbuatan yang baik. Saudara, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat bagi kita, tapi Tuhan bisa membuat itu menjadi kebaikan kita. Amin. Jangan pernah putus asa, ya. Jangan pernah putus asa dalam situasi apapun. Katakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap padanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Walaupun janji Tuhan sepertinya belum terwujud, walaupun apa yang dijanjikan oleh Tuhan sepertinya belum kelihatan, tetapi katakan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, dan Engkau memberikan yang terbaik, ya. Ayat yang keempat adalah 26. Ayat 26, bersama-sama 1, 2, 3. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, ya. Tetap nantikan pertolongan Tuhan, tidak ngomel, saudara kasih. Wah, tidak ngomel. Diam di sini berserah sepenuh kepada Tuhan, ya. Diam di sini tidak mengajari Tuhan, diam di sini taat, ya. Diam di sini boleh saya katakan juga, kita mematikan seluruh keinginan-keinginan daging kita. Kita mematikan kehendak-kehendak daging kita. Minggu lalu, 2 minggu lalu mungkin kita mengalahkan dunia dengan segala keinginannya. Dunia dengan segala keinginannya. Diam di sini bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tapi kita betul-betul percaya terhadap janji Tuhan. Betul-betul percaya terhadap apa yang Tuhan janjikan. Oh, ini terkasih, ya. Jadi pagi hari ini mari kita belajar. Mungkin kita sedang berada dalam situasi yang sulit. Mungkin kita sedang berada dalam menantikan janji Tuhan. Mungkin kita sedang berada dalam menunggu-nunggu apa yang Tuhan janjikan. Maka belajar dari Yeremia dalam kitab ratapan tadi. 4 hal yang kita lihat di sini, saudara kasih. Katakan, Tuhan itu Allah yang setia. Rahmatnya selalu baru tiap hari. Dia setia. Maka mari belajar. Saya pun harus setia. Amin. Saya pun harus setia. Yang kedua, Tuhan adalah bagian kita. Maka tidak ada dalam Tuhan itu hal-hal yang tidak baik. Semua yang ada dalam Tuhan adalah hal-hal yang baik. Maka Tuhan juga memberikan yang baik. Yang ketiga, karena Tuhan itu baik. Ya, ini Tuhan itu baik. Jangan pernah ragukan kebaikan Tuhan. Yang keempat, Tuhan senantiasa siap untuk menolong kita, ya. Maka jangan pernah ragu. Ibrani pasal 10, ya. Ibrani pasal 10. Ayat 23, mari kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 10, ayatnya yang ke-23, 3:21. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Sebab Yesus yang menjanjikannya setia. Dia mengatakan tidak lama lagi. Saudara, hari ini persoalan kita, masalah kita, Tuhan sedang mengatakan kepadamu, tidak lama lagi akan selesai. Tidak lama lagi akan selesai. Tetapi selama kita menunggu, 4 hal tadi mari perhatikan dengan sungguh-sungguh, saudara terkasih, ya. Mari perhatikan dengan sungguh-sungguh. Itu dalam konteks yang kecil, konteks sederhana, terkasih, konteks dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun ada satu janji terbesar, ya. Satu janji terbesar, teragung yang sedang kita nantikan adalah hari kedatangannya kali yang kedua. Ini yang sedang kita nantikan, saudara terkasih, ya.
Satu pujian mengatakan, tak lama lagi Tuhanku datanglah. Ya. Ini janji Tuhan yang sudah dijanjikan 2000 tahun, hampir 2000 tahun yang lalu, saudara terkasih. Hampir 2000 tahun lalu dia menjanjikan itu. Tak lama lagi dia pasti akan datang. Maka mari bersikap, mari percaya. Dia adalah Allah yang setia. Maka apa yang dia janjikan, dia pasti akan genapi. Dia pasti akan datang kali kedua, ya. Itu adalah kasih. Jangan pernah mengatakan seperti dalam Petrus, banyak orang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak setia, Tuhan itu ingkar janji. Tapi sesungguhnya Tuhan sedang memberikan kesempatan bagi saya dan saudara, ya. Suatu saat kita akan melihat satu perkara yang besar. Matius 24, ya. Matius 24 ayat 30, mari kita baca bersama-sama. Matius 24 ayat 30. 1, 2, 3. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saudara, ini akan terjadi tidak lama lagi. Dia yang menjanjikan setia. Dia adalah bagian kita. Dia adalah bagian kita. Wahyu pasal 1 ayat 7 mengatakan bagaimana? Wahyu pasal 1 ayat 7. Kita baca bersama-sama dengan nyaring. 1, 2, 3. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Dia akan datang. Dia akan datang. Kita tidak akan meratapinya. Kita akan bersukacita, saudara terkasih, karena kita setia menantikannya. Karena kita setia dan setia menantikannya. Maka mari pastikan, saudara terkasih, kita tidak berada pada orang-orang yang hanya melihat dan meratap, tetapi kita akan melihat, kita akan merasakan satu peristiwa agung luar biasa. 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasal 4. Ayat 16, 1 Tesalonika 4 ayat 16. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Mari baca ayat ini dengan penuh keyakinan. 3, 2, 1. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ini yang menjadi keyakinan kita. Kita tidak menjadi bagian orang yang meratap, yang menjadi bagian orang yang tinggal di bumi, tidak, tetapi kita adalah bagian orang-orang yang terangkat juga. Kita berada dalam suatu suasana yang luar biasa, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ini pengalaman yang luar biasa, terkasih, yang segera kita nantikan, yang sedang kita nantikan, yang segera akan terjadi, terkasih, ya. Maka pastikan, ya, pastikan hidupmu akan berada, akan menikmati situasi seperti itu, akan menikmati peristiwa yang luar biasa itu. Hari-hari ini mungkin kita sedang dalam pergumulan, tapi ingat, kita pun akan keluar dari pergumulan itu. Kita akan keluar dari pergumulan itu. Suatu pengalaman di mana kita akan seperti meninggalkan seluruh pergumulan kita. Dan pergumulan terakhir adalah pergumulan kita mengalahkan godaan-godaan dunia ini ketika kita akan terangkat ke surga. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini adalah, apapun keadaan, apapun yang sedang kamu hadapi,
tetaplah setia menantikan janji Tuhan. Murid-murid sudah belajar, murid-murid sudah insaf. Maka hari ini bagian kita. Kalau kamu pernah meragukan, kalau kamu pernah mungkin merasa sepertinya Tuhan tidak peduli dengan saya, percayalah, Dia adalah Allah yang setia. Amin. Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang baik. Dia menjadi bagian kita. Maka nantikan pertolongan Tuhan. Nantikan pertolongan Tuhan yang segera akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Hatiku tenang. Kita nyanyikan pujian ini ya. Hatiku tenang.
Allah yang adalah bagian kita, Allah yang setia untuk menolong kita. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau Allah yang setia, terima kasih. Mari sembah Dia, mari arahkan pandanganmu hanya kepada Allah saja, kepada pencipta langit dan bumi yang sudah berjanji dan pasti akan digenapi, yang sudah berfirman dan pasti akan terjadi. Haleluya. Mari manfaatkan waktu sejenak lagi, mari manfaatkan waktu sebentar saja untuk dapat menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Angkat hatimu kepada Tuhan, angkat hidupmu kepada Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau baik. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya. Karena Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang selalu mengasihi kami, yang menjadi bagian kami. Engkau yang sudah menolong kami, Engkau tetap akan menolong dan sedang menolong kami juga. Dan pada saat ini firman-Mu sudah disampaikan, biar itu menjadi kekuatan bagi kami, membuat kami semakin sungguh-sungguh, membuat kami semakin setia, membuat kami semakin berharap kepadamu. Tidak ada bagian yang lain yang boleh mengambil hati kami, mengambil alih hidup kami, tapi hanya Yesus saja yang menjadi sumber pertolongan sempurna kami. Manusia boleh menolong kami, tetapi yang sempurna menolong kami hanya Tuhan saja. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan, jika ada di antara sidang jemaat-Mu, di antara kami yang sedang menonton acara ini, mengikuti acara ini, Engkau juga melawan mereka. Apapun persoalan dalam nama Yesus, Engkau sudah ditolong. Jangan pernah ragukan pertolongan Tuhan, jangan pernah ragukan kebaikan Tuhan, jangan pernah ragukan kesetiaan Tuhan. Saat ini Dia sedang menolong engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Meteraikan firman-Mu menjadi perbuatan iman dalam hidup kami. Sebentar kami akan membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biar persembahan ini menjadi persembahan yang digerakkan oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan.
dan diterima oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Kita nyanyikan pujian Allah itu baik. Sambil kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, ya. Kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, persembahan yang terbaik, persembahan yang sudah digerakkan oleh Tuhan, yang sudah kita siapkan. Kita nyanyikan pujian Allah itu baik. Puji Tuhan, persembahan saudara yang di rumah boleh saudara kumpulkan, saudara bawa pada saat beribadah, ataupun seperti saya katakan, kalau ada orang yang sangat membutuhkan, saudara boleh menggunakannya untuk menolong mereka. Tetap jaga kesehatan, saudara terkasih, hari-hari ini kenaikannya sangat saat luar biasa. Maka mari kita menjaga diri kita sendiri, menjaga keluarga kita, menjaga orang lain juga, ya. Kalau keluar rumah tetap pakai masker, ya. Usahakan sedikit mungkin untuk keluar dari rumah. Tetap di rumah, tetap berdoa, tetap beribadah, tetap memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami puji Engkau, Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang menjadi bagian kami, Allah yang menjadi sumber pertolongan kami. Kami boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan, kami boleh membawa hidup kami kepada Tuhan, untuk kami boleh dipakai oleh Tuhan menjadi alat yang setia juga. Kalau kami boleh melayani Tuhan, itu seperti kami mendapatkan undian. Kami boleh menjadi orang-orang yang sangat bersuka cita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba mau berdoa untuk setiap tangan sudah terulur, Engkau balas berlipat kali ganda. Hamba mau juga berdoa untuk setiap kami yang mendengarkannya, baik sedang jemaat-Mu, baik pun simpatisan atau siapapun, Engkau juga melawat mereka. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa yang besar ini Tuhan. Kami percaya tangan murah Tuhan tetap ada untuk negeri ini. Maka berikan hikmat bagi para pemimpin kami untuk dapat mengambil kebijakan yang betul-betul bijak untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan setiap orang-orang yang mempunyai rencana yang jahat, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk bersama-sama, untuk boleh saling menjaga,
boleh saling menopang dan terlebih juga taat kepada pemerintah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk pertumbuhan kembangan pekerjaan Tuhan di GPT Bojonegoro, belas kasihan-Mu nyata, dan kami boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kerinduan kami untuk gedung gereja sendiri juga Tuhan akan mewujudkannya, menyatakannya. Keluarga, pribadi, atau siapapun yang sudah berkorban, yang sudah menopang pekerjaan Tuhan, Engkau balas berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu serahkan seluruh kehidupan kami, biar Tuhan menolong. Dan sebentar kami akan pulang, menyelesaikan ibadah ini, Engkau menyertai kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, jadilah pelaku-pelaku firman, dan jadilah saksi Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat yang melimpah yang asalnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita di mana saja kita berada, pekerjaan, ibadah, rumah tangga, studi, jodoh, bahkan apa yang menjadi pergumulan kita dijawab oleh Tuhan. Semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah bagi kita dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya, haleluya, amin. Bapa memberkati kita semua. Shalom.